Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Bara bercahaya melompat dan berputar. Cahaya merah redup menyinari wajah Lindong menyebabkan bayangan di wajahnya tampak sedikit lebih dalam. Dia hanya melirik wajah Surowu yang belum dewasa dan menarik untuk sesaat. Sebelum dengan acuh tak acuh menarik pandangannya. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, Lindong sedikit bermasalah di dalam. Dalam sepersekian detik dia telah bersentuhan dengan jari Surowu sebelumnya. Dia dengan jelas merasakan gelombang Yuan power yang sangat mengerikan di dalam tubuh gadis itu. Gelombang ini jauh lebih kuat daripada miliknya dan sangat tersembunyi. Lindong yakin bahwa bagian yang dia rasakan tidak seluruhnya. Artinya, gadis ini yang terlihat seusia King Tan memiliki kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang bahkan tidak dapat ditandingi olehnya. Bibir Lindong sedikit mengerucut saat matanya tanpa sadar menoleh ke arah Surowu, yang saat ini dengan senang hati menikmati daging panggang di tangannya dengan kegembiraan yang tidak disembunyikan di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa gadis manis ini adalah seseorang yang bisa menutupi dirinya dengan sangat baik. Lindong dengan santai menawarkan daging panggangnya sebelum bertukar pandangan dengan Xiao Dao. Dia tahu bahwa Xiao Dao memiliki indera yang mencengangkan dan pasti akan merasakan sesuatu dari awal. Ketika Xiao Dao melihat tatapan Lindong, yang pertama diam-diam menganggukkan kepalanya, mengisyaratkan agar Lindong sedikit lebih berhati-hati. Di antara ketiganya, dua Sukui tidak perlu khawatir. Namun gadis bernama Suruo ini adalah seseorang yang bahkan Xiao Dao tidak bisa rasakan. Jika kenaifannya hanya sebuah akting, itu berarti kemampuan aktingnya benar-benar luar biasa. Bahkan seseorang dengan karakter Lindong telah menunjukkan perasaan yang baik untuknya. Little Flame jelas tidak tahu apa yang telah ditemukan oleh Lindong dan Xiao Dao. Namun mengingat pemahamannya tentang keduanya, inderanya yang tajam memberitahunya bahwa ada sesuatu yang terjadi dan sosoknya yang menindas segera mencodongkan tubuh sedikit ke depan. Seperti harimau ganas yang akan menerkam mangsanya. Terima kasih kakak Lindong. Surowu menghabiskan daging panggang di tangannya dan menyeka sedikit minyak di bibir kecilnya yang merah. Lindong samar-samar tersenyum sebagai tanggapan. Tatapannya menunduk untuk menatap api yang naik. Setelah beberapa hening dan setelah dua Sukui makan sampai kenyang, Lindong perlahan bertanya kepada ketiganya. Mengingat kekuatan adik perempuan Surowu, gelombang iblis di pegunungan seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kalian semua kan? Saat kata-kata Lindong memudar, suasana praktis membeku dalam sekejap. Sukui menatap Lindong dengan terkejut. Sementara wajah cantik Surowu memucat saat tubuhnya tanpa sadar menyusut ke belakang. Xiao Dao dan Little Flame sejenak tercengang mendengar tanggapan mereka. Apa yang kau tahu? Ekspresi Sukui berfluktuasi untuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba menatap Lindong dan bertanya. Kultivasi energi mentalku agak lumayan. Oleh karena itu, aku bisa merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Aku tidak tertarik dari mana kalian berasal. Tetapi aku tidak berencana menjadi target skema orang lain tanpa alasan. Di medan perang kuno, kau harus memahami hal ini. Ucap Lindong menjawab dengan acuh tak acuh. Kau percaya bahwa kita memiliki agenda tersembunyi? Wanita berbaju merah berkata dengan marah. Lalu apa yang kau ingin kami percayai? Ucap Xiao Dao menjawab dengan sinis. Siapa yang tidak akan waspada ketika sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya tiba-tiba mendekati mereka pada saat itu? Terlebih lagi ketika salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang hebat, namun berpura-pura menjadi gadis kecil yang lemah. Alis Sukui terjalin erat, ekspresinya berfluktuasi. Di sisinya, Surowu masih menunjukkan penampilan malu-malu. Matanya yang besar diwarnai dengan sedikit kemerahan seolah-olah dia sekarang mengerti bahwa Lindong dan yang lainnya curiga padanya. Fakta bahwa kalian bertiga percaya bahwa kami memiliki motif tersembunyi adalah normal.
Ekspresi Sukui akhirnya berhenti berfluktuasi dan berkata tanpa daya saat senyum pahit muncul di wajahnya. Indra saudara Lindong memang tepat. Tubuh adik perempuanku memang mengandung kekuatan yang sangat kuat. Namun kekuatan itu bukan miliknya. Ya, lebih tepatnya itu bukan miliknya untuk saat ini. Adik kecil sangat berbakat dan dia yang paling menonjol di kerajaan king besar kita. Namun karakternya terlalu lemah. Sejujurnya, dia tidak cocok dengan tempat ini. Ucap Sukui mengelus dada kecil Surowu sambil menjelaskan dengan pahit. Beberapa waktu yang lalu, kami telah memasuki wilayah kuno. Awalnya kami mendapatkan kesan bahwa kami telah menemukan semacam harta warisan. Namun pada akhirnya, kami tidak menemukan apapun. Tentu saja kami tidak pergi dengan tangan kosong. Satu-satunya hadiah kami adalah ruo kecil yang secara tidak sengaja membuka segel dan menarik kekuatan yang telah lama hilang ke dalam tubuhnya. Mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit terkejut. Beberapa saat kemudian, dia mendapatkan kembali akal sehatnya saat wajahnya tanpa sadar menegang untuk sesaat. Dia telah berjuang sampai mati dan menanggung begitu banyak rasa sakit hanya untuk sedikit meningkatkan kekuatannya. Namun Suruo ini telah membuka segel secara tak terduga dan memperoleh kekuatan besar yang bahkan dia akan kesulitan menghadapinya. Xiaoda mengerutkan keningnya saat dia menatap Suruo yang pemalu seolah-olah sedang berpikir. Kekuatan ini sangat misterius dan luar biasa. Jadi kami benar-benar tidak dapat menyelidikinya sementara Ruo kecil juga tidak dapat mengendalikannya. Tentu kita tahu bahwa kekuatan ini masih dianggap sesuatu yang baik. Selama kekuatan ini tetap ada pada Rau kecil, dia akhirnya akan terbiasa seiring waktu. Namun siapa yang tahu bahwa kita akan menjadi sasaran beberapa orang setelah mendapatkan kekuatan ini? Membuat kita tidak punya pilihan selain melarikan diri. Apa yang terjadi hari ini sebagian besar karena kami dikejar ke tempat ini dan kami jelas tidak memiliki niat buruk terhadap kalian. Ucap Sukui berkata dengan getir. Namun kalian bertiga tidak perlu khawatir. Kami tidak akan menimbulkan masalah bagimu dan kami akan segera pergi ketika gelombang iblis surut. Saat dia mengamati ekspresi minta maaf di wajah kasar dan liar Sukui, Lindong sekali lagi melihat ke arah Surowu yang pemalu. Sementara yang terakhir balas menatap dengan sedikit ketakutan di matanya. Kemungkinan dia takut padanya sebelumnya. Sambil ditatap olehnya sedemikian rupa, Lindong tidak bisa menahan tawa sedih. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang jahat di luar penebusan. Hahaha, tidak apa-apa. Orang ini terlalu paranoid. Dia telah ditipu terlalu sering di masa lalu dan dengan demikian, dia akan menjadi sangat sensitif setiap kali dia menghadapi situasi seperti itu. Orang yang tiba-tiba berbicara adalah Xiao Dao, yang sejak awal agak menantang trio Sukui. Namun senyum lebar dan sangat hangat kini muncul di wajahnya yang tampan. Pada saat ini Lindong menatap Xiao Dao yang tersenyum cerah. Keduanya marah dan geli pada topi yang ditempatkan Xiao Dao di kepalanya. Namun Lindong tidak mengatakan apa-apa. Dia memahami karakter Xiao Dao dengan sangat baik. Orang ini licik tanpa tandingan dan sama sekali tidak akan melakukan apapun yang tidak bermanfaat. Menanggapi Xiao Dao yang sebelumnya sangat dingin namun sekarang sangat ramah, trio Sukui terkejut dan hanya bisa dengan canggung melihat ke arah Lindong. Mereka tahu bahwa Lindong adalah jantung dari trio ini. Jika aku sedikit terlalu paranoid sebelumnya dan aku telah menyinggung kalian dengan cara apapun, mohon maafkan aku. Ucap Lindong mengatupkan kedua tangannya ke arah Sukui dan berkata, saat berhadapan dengan musuh, Lindong bisa menjadi agak ganas. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia adalah orang yang tidak masuk akal. Saudara Lindong terlalu sopan. Kami sudah sangat berterima kasih karena bisa menghindari gelombang iblis di sini. Ucap Sukui buru-buru berkata. Pada titik ini, Suruo jelas menarik nafas lega. Dia duduk di samping Sukui tetapi menjaga jarak dari Lindong. Matanya yang besar mengintip sebelum buru-buru menjauh. Sikap gadis kecil ini membuat Lindong merasa sedikit senang. Jika aku tidak salah, kekuatan besar yang tiba-tiba muncul di tubuhnya seharusnya adalah emblem roh yang ditinggalkan oleh seseorang praktisi yang kuat. Benda ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun jika itu benar-benar dapat dikendalikan,
Itu memang dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai langit dalam satu langkah. Tetapi jika tidak, pikirannya akan secara diam-diam diserang oleh kekuatan di dalam emblem roh dan sepenuhnya diambil alih. Seperti burung perkutut yang menempati sarang murai. Ucap Xiao Dao tiba-tiba berkomentar saat dia bermain dengan gumpalan api. Ketika kata-katanya terdengar, ekspresi trio Sukui berubah drastis. Jelas mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan semacam ini akan sangat berbahaya. Aku harap nona kecil akan dapat mengendalikan kekuatan ini sendiri. Ini bisa dikatakan sebagai kesempatan besar yang orang lain akan cari tetapi tidak pernah didapatkan. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Semuanya datang dengan harga atau resiko. Ucap Xiao Dao dengan acuh tak acuh. Aku akan mengendalikan kekuatan ini. Aku akan melindungi saudara laki-laki dan perempuanku Liuya. Jadi mereka tidak perlu terus melarikan diri. Ucap Surou menundukkan kepalanya dan menyatakan bahwa dia menggigit bibirnya. Lindong dan Xiao Dao sedikit tercengang. Jelas mereka tidak menyangka bahwa gadis dengan sifat lemah ini akan memiliki kekuatan batin seperti itu. Malam menyelimuti dataran saat nyala api membumbung ke udara. Seperti lingkaran cahaya hangat yang menyelimuti semua orang dan mengikis kegelapan yang dingin dan suram. Seiring waktu berlalu, kegelapan akhirnya mundur. Ketika seberkas cahaya muncul di cakrawala, kekuatan Yuan yang mengamuk dari tanah sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Saudara Lindong, terima kasih banyak kalian bertiga telah melindungi kami semalam. Kami tidak akan tinggal lebih lama lagi, jadi selamat tinggal. Di samping bara api yang sekarat, Sukui menatap langit yang sekarang cerah saat dia menghela nafas lega sebelum dengan sungguh-sungguh menggenggam kedua tangannya ke arah Lindong. Tanpa membuang waktu lagi, dia berbalik untuk pergi. Kakak Lindong, kakak Linyan, dan kakak Lindiong, kami akan pergi, jadi tolong berhati-hati. Ucap Surou tersipu saat dia melambaikan tangan kecilnya pada trio Lindong. Penampilannya yang polos menyebabkan Xiao Dao yang tidak berperasaan tanpa sadar mengangkat bahunya. Setelah trio Sukui pergi, trio Lindong tetap duduk di dekat bara api yang sekarat. Untuk saat ini mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Mereka telah dihalangi. Ucap Xiao Dao tiba-tiba berkata entah dari mana. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Potensi gadis kecil itu tidak buruk. Jika dipupuk, prestasinya tidak akan rendah di masa depan. Pohon muda yang bagus. Sayang sekali jika terjadi sesuatu. Ucap Xiao Dao melanjutkan. Lindong memutar matanya ke arah Xiao Dao saat dia dengan santai membuang tongkat kayu yang dia gunakan untuk menyodok tanah. Di satu sisi, Little Flame meraih batang logam hitamnya. Ayo pergi. Selama ini, jumlah orang yang telah kami sakiti terlalu banyak untuk dihitung. Tetapi kita tidak pernah menyelamatkan siapapun karena kebaikan. Kali ini, mari kita buat pengecualian. Lindong merenggangkan punggungnya saat dia perlahan berdiri. Di wajahnya, senyum cemerlang namun dingin telah muncul. Pada saat ini ledakan Yuan Power yang liar dan ganas tiba-tiba terdengar di jalan utama di antara beberapa pohon hijau yang rimbun. Pohon-pohon besar tumbang dan sesosok tubuh terlempar ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Sosok itu bergesekan di tanah membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Baru kemudian dia dengan keras menabrak pohon besar. Segera jejak darah mengalir di sudut mulutnya. Kakak laki-laki. Sosok itu mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan. Dua sosok buru-buru terbang ke pria yang jatuh itu dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Liuya, lindungi Rou kecil dan pergi. Ucap pria itu yang dipaksa kembali dengan cara yang menyedihkan. Wajahnya tampak sangat pucat. Dia memaksa dirinya untuk berdiri dan berteriak pada dua wanita di sampingnya. Dua orang yang berdiri di sampingnya secara alami adalah Surou dan Liuya. Mereka melihat luka pada Suang. Wajah cantik mereka sedikit pucat saat mereka melakukannya. Hahaha, aku sudah membuang banyak waktu berurusan denganmu. Semuanya kemungkinan akan berakhir hari ini. Namun tawa lembut tiba-tiba terdengar di dalam hutan ini. Tepat ketika Suang berteriak, segera banyak suara angin yang terkoyak dipancarkan dari sekitar tempat itu. 5 bayangan hitam muncul di pohon besar di depan kelompok Suang dengan cara seperti hantu.
Mata mereka melihat ke bawah dari atas tampak mengandung ekspresi menggoda seperti kucing yang bermain dengan tikus. Yanmo, kau seharusnya tidak terlalu sombong. Ekspresi Suwang segera berubah intens saat dia berteriak. Setelah melihat 5 sosok yang muncul, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kau ambil. Bagaimana sebuah kerajaan peringkat menengah dapat menikmati warisan seperti itu? Ucap seorang pria berjubah hitam yang tampak cukup dingin. Berada di depan 5 bayangan hitam, dia tersenyum menatap Suwang yang marah saat dia tertawa sinis. Serahkan adikmu dan kami mungkin akan memberimu kematian yang mudah. Ucap pria yang dipanggil Yanmo itu berbicara dengan acuh tak acuh. Heh, jangan harap. Ucap Suwang mengatupkan giginya. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari tubuhnya saat dia menggerakkan Yuan Power-nya. Mata besar Surowu yang indah dengan cepat menjadi berkaca-kaca. Dia tahu bahwa kekuatan 5 orang di depan mereka sangat kuat. Di antara mereka ada 3 orang yang telah maju ke tahap 3 Yuan Nirvana. Dengan kekuatan Suwang saja, dia jelas bukan tandingan mereka. Dia benar-benar akan dibunuh oleh kelompok ini jika dia terus bertindak berani. Kau punya tulang punggung, namun orang seperti itu ditakdirkan untuk memiliki hidup yang pendek. Pada saat ini senyum ganas perlahan terangkat di wajah Yanmo. Detik berikutnya, tubuhnya dengan liar bergegas ke depan. Angin palam yang ganas dan tidak terkendali langsung menutupi Suwang muncul seperti badai. Pada saat ini wajah Suwang yang sudah pucat menjadi lebih buruk saat angin tertiup. Langkah kaki mereka tersandung ke belakang saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Jelas luka mereka cukup serius. Yanmo tidak menunjukkan sedikit pun berhenti. Bahkan setelah melukai Suwang, niat membunuh melintas di matanya saat Yuan Power yang perkasa diaglomerasi di ujung jarinya. Itu muncul seperti pedang tajam yang menembus tenggorokan Suwang dengan kecepatan seperti kilat. Kakak laki-laki, wajah cantik Surowu sedikit berubah setelah melihat adegan ini. Tubuh kecilnya yang cantik benar-benar bergegas keluar dalam sekejap dan langsung diblokir di depan Suwang. Dia cukup kuat tetapi karakternya sedikit halus. Oleh karena itu, auranya terbelah 2 ketika dia melihat ekspresi ganas Yanmo. Hah, sungguh pemandangan yang menyentuh. Namun aku tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang gadis dengan baik. Ucap Yanmo hanya tersenyum lebar saat melihat Surowu yang dengan berani melangkah maju. Rau kecil, menyingkir. Ucap Suwang buru-buru berteriak dari belakang setelah melihat adegan ini. Ekspresinya langsung berubah drastis. Tubuh kecil Surowu bergetar sedikit. Matanya yang besar mengandung ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dia hanya menggigit bibirnya saat dia fokus dengan tajam pada angin jari yang semakin dekat. Detik berikutnya, kekuatan Yuan yang sangat agung tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Riak ofensif yang diciptakan oleh Yuan Power secara langsung mengirim Yanmo terbang. Namun kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang Suruo bisa kendalikan sepenuhnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat setelah melepaskan dan menariknya. Apakah itu kekuatan yang kau peroleh dari wilayah yang disegel? Ini memang sangat kuat. Itu benar-benar sia-sia untukmu. Jari-jari kaki Yanmo menekan dengan lembut di udara. Baru kemudian dia bisa mengatasi dampaknya. Matanya mengandung keserakahan panas yang berapi-api saat dia menatap Surowu. Dia segera melambaikan tangannya. Serang bersama, tangkap gadis ini. Teriakan Yanmo baru saja terdengar ketika mata keempatnya yang belum menyerang langsung menjadi dingin. Mereka bahkan tidak mengucapkan omong kosong sedikit pun saat tubuh mereka keluar. Serangan mereka terkoordinasi dengan baik saat aura mereka melonjak dan langsung menyegel jalur mundur Surowu. Yuan Power yang luas dan perkasa menyapu Surowu seperti air banjir. Pada saat ini, wajah Surowu menjadi lebih pucat saat dia melihat serangan ganas dan kejam yang datang seperti badai. Dan mata Suwang di belakang segera memerah saat melihat kesulitan yang dialami Surowu. Hatinya ingin melangkah maju, tetapi darah yang bergolak di dalam tubuhnya menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya beredar sangat lambat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan berbagai serangan tanpa ampun yang mendekati Surowu. Tepat saat serangan tajam itu akan mengalir ke tubuh indah Surowu, bagaimanapun suara angin menderu yang menusuk telinga tiba-tiba muncul.
Sebuah bayangan hitam bergegas keluar dari hutan dengan cara seperti hantu. Setelah itu, dia muncul di depan Surau. Cahaya kemasan cerah meletus pada saat ini, berubah menjadi penghalang cahaya kemasan melingkar. Serangan liar dan keras tanpa ampun menabrak penghalang cahaya keemasan. Angin menyapu dengan cara yang liar, namun tidak peduli seberapa kuat riaknya. Penghalang cahaya berwarna emas masih dengan kuat menjaga dua sosok yang ada di dalamnya. Di bawah cahaya keemasan yang bersinar, punggung ini tampaknya tidak terlalu kuat. Namun itu berisi pinus seperti kelurusan. Secara ini seolah-olah tulang punggung ini akan mampu menahannya bahkan jika langit runtuh. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun Suruo menemukan punggung lurus dan kokoh yang mirip dengan kakak laki-lakinya yang telah melindunginya. Namun mengapa punggung ini tampak sedikit familiar? Kakak Lindong, ucap Suruo terkejut saat dia melihat wajah cemerlang yang lembut itu. Segera dia mengangguk dengan sikap tak berdaya. Matanya yang besar menoleh ke samping dengan panik dan wajahnya menjadi jauh lebih merah. Cahaya menjadi lebih redup saat kelompok Yanmo menyaksikan ini. Mata mereka segera menjadi dingin ketika mereka melihat Lindong yang muncul di depan Surau. Nada suara mereka padat saat mereka berkata, "Dari mana asal orang yang bodoh ini? Dia benar-benar berani campur tangan dalam masalah kita." Begitu banyak orang yang menindas seorang gadis kecil. Wajah seseorang seharusnya tidak setebal ini kan? Ucap Lindong mengangkat kepalanya melihat kelompok Yanmo dan berbicara dengan senyum tipis. Mata Yanmo dalam saat dia menatap Lindong. Sudut mulutnya sedikit berkedut saat dia perlahan berkata, "Teman, mungkin kau harus menanyakan tentang latar belakang kekaisaran awan angin kami sebelum kau berpikir untuk menjadi pahlawan dan mencoba menyelamatkan seorang wanita cantik," ucap Yanmo. Kekaisaran super ya? Alis Lindong terangkat sesaat setelah mendengar nama ini. Jelas dia sedikit terkejut. "Saudara Lindong, kekaisaran awan angin ini sangat kuat. Kami sudah sangat berterima kasih bahwa kau bersedia membantu kami. Aku Suang tidak menginginkan hal ini. Aku hanya memohon agar kau dapat membawa Ruo kecil dan pergi. Bantuan besarmu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku akan memblokir orang-orang ini," ucap Suang buru-buru berteriak. Dia juga terkejut bahwa Lindong telah campur tangan. "Aku tidak ingin pergi. Kakak Lindong, terima kasih. Namun kalian semua harus pergi. Orang-orang ini sangat kuat," ucap Surou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti," ucap Lindong tersenyum sambil menjentikan jari ke dahi Surou yang bersih. Setelah itu dia menoleh dan melihat kelompok Yanmo. Dia berkata, "Maaf, tetapi sepertinya aku harus membawa ketiga orang ini pergi bersamaku," ucap Lindong. "Apakah kau yakin bahwa kau memiliki kualifikasi ini?" ucap Yanmo membuka mulutnya dan berbicara dengan nada yang padat. Lindong tersenyum setengah sambil menatap Yanmo. Dia perlahan mengangguk. Kurasa begitu." Mata Yanmo langsung menjadi dingin setelah mendengar ini. Namun ketika dia hendak menyerang, dia tiba-tiba merasakan hatinya menjadi dingin. Dia bisa melihat dua sosok di pohon besar belakang Lindong. Kedua sosok ini melihat ke bawah dari atas. Mata mereka berisi keganasan dan kejenakaan saat mereka menatap kelompok Yanmo. Tatapan seperti itu tidak berbeda dari bagaimana mereka melihat kelompok Suang sebelumnya. "Habisi mereka." Lindong tersenyum sambil melihat ke arah Yanmo. Dalam mata Lindong, cahaya dingin secara bertahap berkumpul. Segera setelah itu, tangannya jatuh saat dia berkata dengan lembut. Segera niat membunuh menyebar keluar. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.